Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin. Di video kali ini aku mau share aktivitas aku lagi nih teman-teman. Semoga kalian di sana nggak bosan ya nonton video aku. Ini aku mau ngerapin stok-stok kopi nih teman-teman ya. Jadi kemarin tuh ada beli kopi sih teman-teman. Terus ini aku mau rapiin di dalam storage-nya biar lebih rapi gitu ya. Oh ya teman-teman, kalian apa kabar? Semoga kalian sehat ya di sana. Semoga kalian bahagia dan semoga juga terus tetap bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas selama di bulan Ramadan. Nah ini aku mau rapi-rapi teman-teman di dapur ya, walaupun kegiatan aku tuh terkesannya kayak gini-gini aja ya setiap harinya teman-teman. Tapi ya memang seperti inilah yang aku lakukan setiap hari ya. Jadi video aku ya memang kegiatan aku sehari-hari. Semoga kalian gak bosan dan semoga kalian itu juga bisa terinspirasi, termotivasi juga. Jadi yang tadinya itu mager-mager, semoga setelah nonton video aku ini tuh kalian tuh bersemangat lagi. Karena bukan cuman kalian teman-teman yang melakukan aktivitas yang sama setiap harinya ya, aku juga. Nah aku tuh lanjut ini mau nyuci piring. Kalian bisa lihat tumpukan cucian piringku udah lumayan full di wastafel. Jadi aku mau rapihin dulu, aku mau beresin ini dulu biar lebih lega juga gitu ya dapur ini. Karena memang kalau misalnya ada tumpukan cucian piring itu bakalan bikin dapur itu terkesan jadi lebih berantakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita rapi-rapi dapur, rapi-rapi rumah gitu, menurut aku tuh cucian piring tuh bener-bener salah satu yang perlu banget untuk disingkirkan. Nah tadi aku tuh bilas-bilas dulu sedikit cucian piringnya ya teman-teman. Jadi biar lebih nggak terlalu ini terlalu banyak sampah-sampahnya gitu. Aku tuh emang kalau misalnya nyuci piring teman-teman, aku tuh selalu nyalain kerannya ya. Bukan karena ingin pemborosan air atau apa, enggak sih teman-teman. Karena aku lebih nyaman tuh kayak gini gitu. Ditambah lagi teman-teman, air keranku itu kan emang kecil gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak juga untuk air itu yang kebuang. Padahal aku tuh sebenarnya udah lama banget kan berencana pengen ngeganti keran ini teman-teman, tapi sampai sekarang tuh masih belum kesampaian. Mungkin yang ngikutin aku dari lama tuh pasti tahu banget lah ya. Tapi ya gitu deh teman-teman, aku tuh memang kaum mending gitu ya. Kadang tuh udah berencana banget gitu kan pengen ngeganti ini gitu. Pas sudah ada budgetnya, malah aku ngerasa tuh ada yang lebih penting dari itu, ya udah kadang suka aku tunda-tunda gitu loh teman-teman. Kalau aku nggak salah inget sih harga keran itu aku lihat ada di ini ya di toko oren itu tuh yang warna pink-pink gitu tuh kayak di bawah 100.000 sih teman-teman ya, dan itu cantik banget gitu ya. Tapi ya gitu deh, masih belum ada ini ya, belum ada rezekinya buat ke situ lah gitu. Karena memang aku tuh sebenarnya udah sering banget teman-teman pengen check out gitu ya, tapi ya kadang aku ngerasa ya ampun, ya udah deh mending buat yang lain dulu, mending uangnya buat yang ini dulu, mending yang ini dulu gitu ya. Jadi kadang tuh suka ditunda-tunda sampai sekarang tuh malah belum kesampaian gitu ya buat ngeganti si kerannya ini. Nah, kenapa air kerannya di sini tuh kesannya tuh kecil banget? Karena memang air towernya itu juga udah tinggal sedikit ya, teman-teman. Jadi nanti tuh baru aku nyalain. Kalau misalnya ya udah habis baru aku nyalain lah gitu ya, teman-teman. Jadi biar airnya tuh kosong gitu ya di torennya gitu. Nah, ini aku udah colokin untuk airnya ya. Jadi kayak kelihatan lebih deras. Kalau tadi tuh emang bener-bener kayak lebih parah dari ini, tapi kalau ini tuh udah agak sedikit lebih deras karena tadi aku udah nyalain untuk airnya. Aku kalau misalnya nyalain air untuk ngisi toren itu teman-teman, itu aku cuman sehari sekali ya. Jadi ya udah kalau misalnya nggak pagi, sore kadang baru gitu ya aku nyalain ya, tergantung keadaan airnya. Kalau misalnya udah habis ya baru aku nyalain gitu. Karena kalau misalnya sering-sering nyalain teman-teman itu benar-benar boros banget listrik ya. Karena kan aku menggunakan token, dan token itu bukan token yang bersubsidi teman-teman. Jadi kadang tuh seminggu tuh bisa ini ya minimal tuh 50.000 ngisi token itu cuman buat seminggu gitu. Jadi ya itu aja tuh udah aku hemat-hematin gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya bolak-balik ngisi air setiap hari itu lumayan juga ya budgetnya. Oke, alhamdulillah selesailah sudah cucian piring aku seperti biasa. Ini tuh tinggal ngebersih-bersihin sinknya doang. Ini tuh emang nggak boleh di skip. Setiap hari itu pasti kudu banget wajib ya teman-teman hukumnya ngebersihin sink kalau setelah habis nyuci piring. Karena kalau enggak itu bakalan berjamur, terus juga kayak lebih licin, dan juga biasanya itu lebih bau dan akan ngundang lalat gitu. Sedangkan udah dibersihin aja kadang tuh suka datang ya lalatnya, apalagi nggak dibersihin.
Nah, cucian piring selesai, aku lanjut aja buat ngelap-ngelap. Itu tadi aku juga ngerebus air minum, temen-temen. Karena memang air minum itu udah tinggal sedikit gitu ya. Dan aku mau ngerebus air di luar itu tuh rasanya mager banget ya Allah. Karena memang panas banget di luar. Jadi aku ngerebus air dulu sedikit di dalam itu ya, di dalam dandang kecil. Aku pakai kompor gas aja. Jadi nanti kalau misalnya cuacanya udah agak sedikit teduh, baru deh aku rebus airnya di luar ya. Karena sekarang tuh benar-benar panas. Dan takutnya kalau nggak aku rebus ini cepet-cepet, nanti anak-anak mau minum tuh susah gitu ya. Dan takutnya airnya panas kan gitu ya. Makanya aku ngerebusnya itu dari tadi gitu. Jadi nanti pas anak-anak mau minum, airnya juga udah dingin. Oke, seperti biasa setelah ngelap-ngelap, setelah beres-beres dari bagian yang atas-atas, lanjut di sini nyapu-nyapu pastinya. Ini nggak boleh di skip. Ini tuh kudu banget wajib dilakukan ya teman-teman, karena kalau nggak disapu-sapu tuh rasanya bersih-bersih itu belum belum maksimal lah gitu ya. Karena yang paling bikin nggak nyaman itu ya kaki kita nginjek sesuatu yang memang nggak nyaman gitu. Jadi memang kudu banget wajib hukumnya untuk disapu-sapuin. Oh iya teman-teman, kemarin itu ada juga yang nanya, Bun itu ruangan yang di samping dapur ruangan apa? Itu sebenarnya kalau pengen itu sih pengen aku jadiin ruang tamu teman-teman. Karena kan rumah aku ini tipe rumah yang LTRL gitu kan. Cuman memang belum kesampaian juga gitu ya buat dijadiin ruang tamu. Karena kan aku tuh pengen banget kan punya sofa teman-teman. Cuman kan sofa itu harganya lumayan banget ya. Kayaknya aku perlu nabung 1 tahun deh buat ngebeli sofa ya teman-teman. Jadinya ya udah deh, untuk sekarang ini dimanfaatkan aja dulu untuk apa yang ada lah gitu ya, apa yang bisa dimanfaatkan. Kayak sekarang itu buat tempat sholat gitu teman-teman, untuk ruangan sebelah, terus juga kalau misalnya malam ya buat naruh motor gitu. Semoga aja lah, siapa tahu nanti gitu ya tiba-tiba ada rezeki tak terduga bisa ngebeli sofa, jadi nanti tuh ruangan tuh bisa aku hias gitu ya teman-teman. Apalagi sekarang tuh ruangan itu juga nggak aku kasih lampu ya teman-teman, jadi lampunya tuh ngarepin pantulan yang dari dapur aja ya, karena emang nggak terlalu banyak juga kan aktivitas di situ, cuman paling kayak sholat lah gitu. Oke deh, di sini aku lanjut ke kamar. Ini aku mau rapihin pakaian dulu. Aku tuh udah lipatin pakaian, tapi aku nggak videoin karena iya emang pengen nyantai-nyantai aja ngelipat pakaiannya gitu ya. Dan ini setelah udah selesai aku lipat, ya udah deh tinggal aku rapiin aja ke dalam lemari. Lemari pakaian itu emang ya teman-teman lumayan sering banget berantakan gitu ya. Walaupun lemari pakaian itu memang lemari pakaian khusus aku sendiri. Tapi kadang ada juga masanya aku tuh juga kadang barbar teman-teman ngambil pakaian ya, apalagi kalau aku tuh buru-buru gitu ya. Nah terkadang tuh berusaha banget pengen rapi-rapi gitu ya ngambilnya, malah kadang tuh suka keseret juga pakaian yang lain gitu ya, jadi kadang suka berantakan juga. Nah ini juga pakaian-pakaiannya Pak Su teman-teman, itu aku juga mau rapiin sedikit ya untuk lipatannya, karena itu juga udah nggak simetris gitu ya, lipatannya udah amburadul, jadi aku mau sekalian ngerapihin. Oh iya, aku juga mau nanyain nih sama kalian. Kalian itu lagi pada ngapain ketika kalian tuh lagi nonton video aku? Kalian itu lagi sibuk apa ya? Atau mungkin kalian tuh mungkin udah nyantai, udah leha-leha, ataupun mungkin ada yang nonton video aku tuh sambil beberes juga gitu ya. Bahkan nggak dilihat mungkin videonya, cuman didengerin aja suaranya. Boleh dong teman-teman kalian tuh komen-komen di kolom komen aku ya. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이렇게. Di kamar belakang ini teman-teman, kalau misalnya di siang hari cuacanya itu benar-benar cetar banget ya panasnya. Jadi kalau misalnya di siang hari itu tidur di kamar ini tuh nggak bakalan kuat teman-teman, pasti bakalan keringetan parah. Makanya aku tuh jarang banget teman-teman tidurin anak-anak di kamar ini ya, kecuali kalau pas lagi hujan, lagi musim hujan gitu ya. Nah itu aku tidurin di kamar ini, itu bakalan lebih nyaman sih, lebih nyenyak gitu tidurnya. Tapi kalau pas lagi musim panas yang benar-benar cetar banget,
Itu aku nidurin anak-anak itu di kamar depan, kalau enggak itu di ruangan yang di samping dapur itu loh, yang buat ruangan sholat. Nah kadang kami tuh tidur di situ karena di situ tuh lebih adem gitu ya. Makanya aku tuh kalau misalnya nanti siapa tahu ada rezekinya ngerenov rumah yang bagian depan ini gitu ya, mungkin ruangan yang di samping dapur itu bakalan aku alih fungsikan jadi kamar sih, karena itu benar-benar adem banget dan enak banget buat dipakai tidur siang. Oke, lanjut ya sama kegiatan aku. Ini tuh di sore harinya. Nah, seperti biasa aku kalau misalnya masak tuh yang simple-simple aja ya teman-teman. Walaupun ini tuh menu buat berbuka, pokoknya simple banget sih ya. Kalau misalnya pengen nambah nanti palingan ya udah beli aja tambahannya. Tapi tetap teman-teman aku tuh di rumah pasti masak ya. Walaupun aku tuh kadang suka beli juga sih di luar, tapi tetap di rumah tuh pasti aku masak. Jadi palingan aku masak ini di rumah. Palingan nanti buat tambahan takjilnya tuh ya udah kayak tinggal aku beli gorengan sama beli cemilan-cemilan gitu ya buat tambahnya gitu teman-teman. Jadi nggak yang ribet-ribet. Intinya setiap hari itu tetap tetap wajib hukumnya, ya Allah belibet amat, tetap wajib hukumnya buat masak gitu ya teman-teman. Nah ini tuh sebenarnya nggak pengen aku masak ya jengkolnya, karena di bulan Ramadan itu kan kurang enak ya kalau misalnya masak jengkol. Cuman karena kan Pak Su kan nggak puasa ya teman-teman, dia itu nggak kuat katanya puasa. Jadi ya udah jengkolnya nanti buat Pak Su aja katanya. Jadi ya udah palingan nanti aku makan tahunya dan sama terinya ya, biar jengkolnya sama Pak Su aja yang makan. Karena kalau untuk di bulan Ramadan aku juga ngindarin si jengkol karena rasanya juga tenggorokan nggak nyaman, perut juga nggak nyaman gitu ya kalau makan jengkol ataupun pete gitu. Jadi palingan kalau aku masak itu ya palingan Pak Su yang makan gitu ya. Oke, ini untuk sambelnya hari itu aku pakai sambal cabai hijau ya teman-teman. Itu cabai rawit plus juga cabai keriting yang masih muda itu aku ulek. Jadi ini tuh tetap pedes tapi nggak terlalu pedes-pedes banget ya teman-teman. Ini pokoknya rasanya endul. Aku tuh seneng banget kalau misalnya masak cabai hijau kayak gini ya. Apalagi aku masaknya itu apalagi cabainya itu aku halusin diulek gitu. Itu rasanya cabai itu lebih mantep gitu ya. Nggak langu juga. Pokoknya lebih sedap aja. Nah sambalnya udah mateng, langsung aja aku cemplungin untuk si bahan-bahan masakannya ya. Ada tempe, ada teri, ada tahu, ada teri dan juga ada jengkol. Alhamdulillah masakan udah selesai, rasanya itu plong banget. Jadi nanti tuh tinggal mandi terus kayak jalan-jalan sore sambil nyari-nyari takjil sambil nunggu buka puasa gitu ya. Alhamdulillah pokoknya seneng banget deh kalau misalnya masak-masak tuh udah kelar. Terus juga rumah juga udah rapi kan. Jadi ya palingan sore hari sebelum mandi tinggal nyapu sekilas dari depan sampai belakang. Habis itu udah deh gitu ya, bisa santai. Oke, ini dia menu hari ini teman-teman, nggak pakai sayur ya, ini aja teman-teman. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, di sini aku mau masak buat menunya anak-anak ya teman-teman. Ini aku mau masak yang satset aja. Ini aku masukin bawang merah sama bawang putih. Terus ini aku kasih daun bawang. Terus itu ada sosis juga. Sama sayurannya itu kentang sama wortel aja gitu ya. Jadi itu kayak sop-sopan ataupun mungkin rebus-rebusan kali ya ini namanya ya. Udah sih kayak gini aja sih teman-teman menu buat anak-anak ya. Dan ini tuh menu buat mereka itu makan sore ini. Setelah aku masak ini mereka makan. Terus juga nanti malam mereka makan ini lagi gitu. Dan anak-anak tuh lumayan suka. Palingan yang mereka suka itu ya sayurnya gini teman-teman. Kalau nggak kentang, wortel sama sosis kadang gitu ya. Kalau misalnya pas aku lagi ada ayam, kadang suka aku masukin ayam juga. Cuman ini lagi nggak ada, jadi ya udah ini aja. Sambil nungguin sayurnya anak-anak mateng, di sini aku mau beres-beres dulu di dapur. Ini aku mau beresin dulu cucian piring yang udah aku cuci tadi, biar lebih biar lebih clear gitu ya beres-beresnya. Jadi biar benar-benar lebih rapi dapurnya. Jadi mau ditinggal tuh udah nyaman, dapurnya udah bersih, udah rapi gitu ya. Jadi nanti pas mau buka puasa ya udah gitu ya, tinggal makan gitu, terus palingan tinggal nyuci piring yang habis buka gitu ya teman-teman. Karena kan aku tuh juga buka puasanya sendiri ya, jadi nggak yang terlalu heboh gimana sih. Makanya kayaknya aku tuh bakalan jarang banget sih bikin video buka puasa ya teman-teman ya. Palingan ya udah gitu ya, dinikmatin aja kayak gini gitu.
Kalau misalnya piring-piring tuh udah dirapin kayak gini, jadi lebih lega juga ya kelihatannya dapur ya teman-teman. Alhamdulillah, ini tinggal ngelap-ngelap tipis-tipis. Oke deh, alhamdulillah selesai gitu ya. Pokoknya simple ya teman-teman kalau kerjaan di rumah tuh, tapi ya sesimpel-simpelnya tetap harus dikerjain gitu. Karena kalau nggak kita yang ngerjain ya siapa lagi. Oh ya teman-teman, makasih banyak ya aku ucapkan buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, motivasi, dan juga menghibur kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga untuk klik like dan juga share semua video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih atas segala support dan dukungannya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di next video setiap jam 11.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.